Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini gencar pemberitaan yang mengatakan bahwa para habaib itu banyak yang merendahkan kiai-kiai pribumi di Nusantara. Ada yang mengatakan para habaib itu sebagai imigran Yaman yang menjadikan warga pribumi sebagai budak mereka. Ada yang mengatakan para habaib itu biasanya hanya koar-koar jualan nasab kesana kemari dan lain-lain. Banyaklah fitnah keji yang ditunjukkan akhir-akhir ini oleh mereka yang tidak menyukai para habaib. Lalu bagaimanakah kita menyikapi hoax yang bertebaran di sosial media hari ini? Mari kita ingat kembali pesan dari Kiai Haji Maimun Zubair yang berkata, seburuk-buruknya seorang sayyid itu tetap seperti Al-Quran yang sudah usang. Meskipun zahirnya tidak bagus lagi, tapi hakikatnya tetap kitab suci Al-Quran. Begitu juga dengan para sayyid atau habaib. Meskipun penampilan dan sifatnya mungkin kurang bagus, tapi pada hakikatnya mereka tetap adalah juriyah darah daging Rasulullah yang tetap harus dihormati dan dimuliakan sebagaimana kakeknya diperlakukan. Kalau kata Habib Umar bin Hafiz, silahkan kita tidak mengikuti para habaib jika dirasa itu tidak cocok dengan kita, tapi kita tetap harus hormat kepada mereka. Suka tidak suka, yang penting jangan mencela. Terlepas dari ucapan Kiai Imanuddin tentang keaslian para habaib di Indonesia, itu terserah saja. Semua orang berhak berpendapat. Tapi bagaimana kalau ternyata penelitian beliau itu salah dan para habaib di Indonesia ini benar-benar adalah juriat Rasulullah yang dicintai oleh kakeknya? Mau ditaruh di mana muka-muka mereka yang mendustakan bahkan mengejek habis-habisan para habaib ketika nanti berhadapan dengan Rasulullah di akhirat? Ini bukan tentang menang-menangan dan siapa yang paling benar. Akan tetapi ini semua tentang kehati-hatian kita agar tidak sampai posisi kita di akhirat nanti menjadi sulit karena tingkah laku kita hari ini di dunia. Adapun orang yang cinta kepada para habaib, maka itu tidak ada kerugian bagi mereka. Hanya orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencianlah yang akan merugi. Karena biasanya orang yang penuh dengan kebencian itu akan berujung pada keteledoran yang berakhir pada penyesalan. Adapun perihal jawaban dari pertanyaan yang saya sudah sebutkan sebelumnya tentang benarkah para habaib itu menganggap pribumi sebagai budak mereka dan para habaib itu haus dengan rasa ingin dihormati oleh orang-orang pribumi atau para kiai di Nusantara, maka jawabannya adalah mari kita ingat kembali video yang beberapa bulan yang lalu sempat viral ketika seorang cucu dari Gus Mik, seorang ulama NU yang terkenal yaitu Gus Tuba, dicium tangannya oleh Habib Abdul Qadir, padahal usia beliau tersebut puluhan kali lebih tua daripada Gus Tuba. Tapi beliau dengan penuh kerendahan hati dan ta'zim mencium tangan Gus Tuba yang usianya itu terpaut jauh lebih muda daripada beliau. Dan video ini pun dulu sontak sempat menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa Gus Tuba ini angkuh, ada yang mengatakan Gus Tuba ini terlalu sombong, ada yang mengatakan bahwa Gus Tuba ini tidak beradab dengan orang yang lebih tua daripadanya, dan ada juga yang mengatakan kalau Gus Tuba ini tidak menghormati habaib dan lain-lain lah. Walaupun pada akhirnya ini sudah ada klarifikasi dari kedua belah pihak, tapi dengan adanya video tersebut ini bisa diambil kesimpulan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa para habaib itu sok-sokan di Indonesia dan merendahkan para kiai-kiai atau ulama Nusantara, maka semua tuduhan keji tersebut sama sekali tidak terbukti, bahkan menjurus kepada fitnah. Dari video tersebut nampak sekali bahwa para habib di Indonesia yang kemudian ditunjukkan oleh Habib Abdul Qadir di situ sangat menghormati ulama-ulama Nusantara, sekalipun ulama tersebut sudah meninggal dunia, dan Gus Tuba adalah cucu daripada Gus Mik, dan cucu beliau tersebut pun tetap dimuliakan oleh Habib Abdul Qadir. Ini adalah bentuk kerendahan hati dan ketawaduan para habaib di Indonesia.